Halo Niners, apa kabar? Move on ke Head and Shoulders. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Meg yang rilis tahun 2018, dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Jason Statham. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sangat disarankan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dan inilah spoilernya. Kisah diperlihatkan ketika sebuah kapal selam yang mengalami kerusakan parah di dasar laut Palung Mariana dengan tim penyelamat yang juga dikerahkan. Dia adalah Jonas, lakon di film ini. Saat penyelamatannya yang terakhir, tiba-tiba kapalnya diserang oleh sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui, tetapi saya sudah tahu. Akibat serangan tersebut, rekan-rekan Jonas yang masih di bawah pun terjebak. Lalu ya, Jonas memutuskan untuk meninggalkan mereka, bukan tanpa sebab. Hal ini dia lakukan agar yang lain selamat. Keputusannya ini malah tidak diterima oleh temannya sendiri, yaitu Dr. Heller. Maju mundur, cakep. Skrip goblok anjir. Maju 5 tahun ke depan, Shin beralih ke sebuah penelitian ekosistem bawah laut bernama Manawan, yang kemudian kedatangan donatur yang membiayai segala fasilitas di sana. Dia bernama Morris. Dia disambut oleh Dr. Zhang sebagai penanggung jawab fasilitas di sana dan juga anaknya Suyin sebagai ahli peneliti ekosistem bawah laut. Let's go. Why don't we go? Yeah. Setelahnya Morris diperlihatkan keindahan ekosistem bawah laut. Kemudian dia diantar ke ruang kontrol dan dikenalkan juga dengan beberapa anggota di sana, seperti Meg sebagai ketua, Heller sebagai anggota medis, DJ sebagai pilot jarak jauh, dan Jax si ahli software. Dimana kemudian mereka mulai melakukan live streaming dengan Lori, mantan istri Jonas, Well, dan Toshi, yang mana mereka sedang melakukan penelitian menuju dasar laut Palung Mariana. Sesampainya di dasar Palung Mariana, mereka disuguhkan dengan pemandangan gelap segelap-gelapnya jika mereka tutup mata. Blow it up now. Tak lama sesuatu pun terjadi. And it's moving fast. Kemudian hal itu membuat Origin, yaitu nama kapal yang digunakan Lori, putus kontak. Setelahnya mereka semua mengadakan rapat OSIS untuk mencari solusi, hingga memperoleh keputusan untuk mendatangkan kembali Jonas. Sempat ada perdebatan antara Meg dengan Heller yang menganggap bahwa Jonas orang yang egois dan ODGJ. Namun sebagai penanggung jawab seluruh pengoperasian Manawan, bapak tercinta yang sudah bau tanah yaitu Dr. Zhang memutuskan untuk tetap menemui Jonas karena pengalamannya dalam menyelam. Let's go to Thailand. In the hydraulics. I'll take a look at it tonight. Pada saat pulang, Jonas bertemu Meg dan Dr. Zhang yang sudah ada di dalam rumahnya. Mereka meminta tolong untuk membantu menyelamatkan kru yang terjebak di dasar laut. Jonas yang menolak diberikan rekaman suara terakhir Lori. My crew to give this rescue the best chance of please. Setelah beberapa jam berlalu, Suyin mendapat kabar bahwa Origin mengalami kebocoran oksigen, yang mana sisa waktunya menjadi 2 jam saja, dan setelahnya mereka akan tewas kehabisan oksigen. Bergegas Suyin mencoba menyelamatkan kru Origin setelah pamit dengan anaknya Mei Ying. Kemudian meluncurlah Suyin ke dasar laut Palung Mariana. Tak lama kemudian sampailah Dr. Zhang, Meg, dan Jonas ke tempat penelitian. Di sana Jonas langsung menyusul Suyin ke dasar laut. Namun sebelum itu dia sempat bertemu dengan Mei Ying dan berjanji akan menyelamatkan ibunya dan kru Origin. Di sisi lain ternyata Suyin telah sampai di dasar Palung Mariana dan mencari kapal Origin di sana. Setelah menemukan kapal itu, Suyin segera menembakkan pengait magnet untuk mengerek kapal itu. Namun tiba-tiba ya terlihat tentakel Squidward yang menyelimuti kapal Suyin, yang kemudian setelahnya cumi itu disikat oleh ikan ukuran yang bukan kaleng-kaleng. Dan ya, inilah Megalodon. Kemudian Jonas menyuruh Suyin untuk menyalakan penekan udara, sempat membantu cewek yang satu ini, tapi akhirnya dia pun manut.
Hingga cerita Jonas segera menyelamatkan kru kapal. Satu demi satu mereka masuk, namun saat giliran Toshi dengan sengaja mengorbankan dirinya karena dia tahu jika dia naik ke kapal Jonas, semua akan tewas di sana. And ya, semoga Toshi diterima di sisinya. Singkat cerita, setelah sampai di permukaan, Lori langsung dirawat dan di sana juga terlihat Dr. Heller yang meminta maaf ke Jonas atas prasangka buruknya selama ini. Rapat RT pun dilaksanakan. Mei-Ying yang masih bocil imut ini pun lebih suka main bola-bolaan. Yang tak lama setelahnya, di sebuah lorong Mei-Ying diperingisi oleh Megalodon tepat di depan hadapannya. Sontak Jonas, Mac, dan Suyin segera mencari Mei-Ying. Tak beberapa lama Jonas dan Suyin bisa menemukan Mei-Ying. Lalu kemudian hal ini mengejutkan orang-orang di sana. Bagaimana mungkin Mac ini bisa keluar padahal di dasar laut Palumarena terdapat awan pembatas bernama hidrogen sulfida. Ternyata keluarnya Megalodon ini akibat jalan keluar yang dibuat Jonas saat melakukan penyelamatan sebelumnya. Tak lama setelahnya terdengar kabar adanya kapal yang karam. Kemudian mereka bergegas menuju kapal itu, namun mereka terlambat dan tak ada yang selamat dari sana. Setelahnya mereka merencanakan untuk menembak Megalodon dengan sebuah pelacak agar dapat dengan mudah diawasi. Dan lagi-lagi Jonas pun menjadi tumbal proyek ekosistem Wanawan. Dan dengan mudahnya hiu Megalodon pun diprank. Kemudian mereka mencoba menembakkan bius ke tubuh Mac. Kali ini Suyin yang mengajukan diri untuk menembak hiu besar itu, yang dimana sebelum itu Suyin dimasukkan ke sebuah pelindung anti hiu, katanya. I don't like it. Chum? So you... Dengan menyebar ikan umpan di laut, hiu-hiu mini pun langsung datang. Tak lama dari itu, hiu-hiu mini ini pun mulai pergi menjauh dari Suyin. Dan tiba-tiba, ya seketika hiu itu menerkam Suyin dari bawah. Suyin pun juga melepaskan tembakan biusnya, namun hal itu tidak langsung bekerja. Malahan Suyin akan ditelan bulat-bulat dengan pelindungnya. Hal ini pun membuat Jonas seketika menyebur ke laut dan mencoba menyelamatkan Suyin. Dan kemudian, ya si Mika yang telah terjerat tali derek itu pun hampir menguntal Jonas dan Suyin. Kemudian efek samping dari bius pun mulai bekerja. Suyin pun langsung dibawa ke kapal dan mendapat rawatan medis. Singkat cerita, saat Suyin siuman, dia diajak Jonas melihat sesuatu di luar. Ternyata hiu tadi telah diderek ke atas kapal dan terlihat raut yang senang di wajah mereka. Namun kenyataannya kebahagiaan itu pun tidak berlanjut lama. Seperti pepatah mengatakan, roda akan selalu ya dipompa bila gembes. Tiba-tiba ya ternyata ada satu lagi hiu Megalodon yang muncul, yang ukurannya lebih besar, yang lebih-lebih lah pokoknya. Serangan tersebut membuat kapal berbalik dan mereka semua terjatuh dari kapal itu. Terlihat Dr. Zhang juga ketimpa sebuah sekoci. Si hiu yang berpengalaman ini pun kembali berbalik menyerang Heller dan Jax. Heller yang pemberani pun mengorbankan dirinya untuk dimakan. Setelahnya mereka semua pun pergi menggunakan sekoci yang ada. Namun itu belum usai saat hiu itu hampir mengejar mereka. Dan beruntungnya mereka karena kedatangan anak buah Morris. Sesampainya di pangkalan mereka terlihat sedih karena 3 anggotanya yang tewas, termasuk Dr. Zhang saat dalam perjalanan. Setelahnya semua anggota Manawan pun berkumpul. Morris kemudian berkata bahwa dia telah menyebarkan kabar ini ke beberapa negara termasuk tanah air kita, Indonesia, yang telah menyebarkan pasukan untuk membunuh Megalodon. Dan sementara itu berlangsung, Manawan pun juga akan ditutup.
Tapi ternyata Morris telah menyiapkan peledak bersama anak buahnya. Morris sempat menurunkan anak buahnya untuk mengambil beberapa gigi sebagai buah tangan. Ternyata tidak semudah itu Udin untuk membunuh Megalodon. Ternyata itu hanya ikan paus biasa. Anak buahnya yang gas-gasan itu pun langsung gas dengan meninggalkan Morris, dan sad ending pun buat Morris. Next, di pangkalan semua orang baru tahu ternyata Morris berbohong pada mereka, dan akhirnya Jonas menyuruh Jack untuk hack melacak Morris di hiu itu. Die if we don't, Meg. Why, man? Me too. Construction explosives, gliders, the whole lot. Diketahui bahwa hiu itu mengarah ke Sanyabai. Terlihat banyak sekali orang yang sedang bersantai liburan, menikah, dan lain-lain. Beberapa pelampung pun sempat tertarik. Akhirnya beberapa dari mereka juga sadar akan kedatangan hiu itu. Kekisruhan pun terjadi. Saat hiu itu akan mendekati beberapa orang di pantai, si hiu itu berbalik arah menjauh dari mereka. Ternyata karena mendengar suara tiruan paus yang diturunkan Jonas dan kawan-kawan. Jonas dan Suyin menyelam berusaha untuk membunuh hiu gemoy itu. Tidak lama Meg datang memakan gelombang suara paus tiruan itu dan mengejar Jonas. Jonas yang dikejar memerintahkan Suyin untuk menembakkan launcher yang ada di kapalnya. Tembakan itu berhasil mengenai Meg, dan terlihat dua helikopter channel TV yang haus adsense pun menuju ke arah Meg, Megalodon maksudnya. Akibat kedua pilot yang peok ini, tabrakan helikopter pun terjadi hingga jatuh ke atas kapal. Singkat cerita, Jonas yang jantan ini pun pada akhirnya baiwan dengan Meg. Dengan sirip kapal, Jonas merobek perut Meg, namun Meg pun belum tewas dan kembali menyerang Jonas. Jonas kemudian keluar dari kapal dan mengambil tombak, kemudian ia menusukkan tombak itu ke mata Meg, membuat Meg kocat-kacit, gembira, dan wafat. Terlihat hiu Meg juga dimakan oleh hewan sebangsanya. Setelah itu Jonas kemudian dibantu Suyin menuju kapal. Film pun ditutup dengan happy ending. To being alive. Tamat. Pesan yang saya dapat adalah tidak ada usaha yang tidak dapat membuahkan hasil. Dan kalau saya di posisi Jonas, saya juga akan menjadi lakon yang sangat berkelas. Maju terakhir tapi tewas pertama. Ya itulah saya. Ditunggu subscribe-nya.